Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusulan uli ajnahatin masna wa sulasa wa dua wa yasidu fil khalqi man yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'da, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita semua dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubaligot, beserta orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW, sehingga kelak di akhirat Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niscaya kami Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk tubuh kita, struktur tubuh kita ini lebih sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena manusia oleh Allah diberi dua potensi, yaitu potensi akal dan nafsu. Dengan akal, manusia dapat berpikir, dapat menghayati, menganalisa, mengerti dan mengetahui tentang yang hak dan yang batil, tentang yang halal dan yang haram, tentang dosa dan pahala, tentang yang baik dan yang buruk. Sementara nafsu adalah sebagai alat untuk mendorong agar manusia berupaya mewujudkan cita-citanya atau keinginan-keinginannya dalam meningkatkan taraf hidupnya. Apabila akal dapat menundukkan pada nafsu, dapat menguasai pada nafsu, maka dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berpikir cerdas atau orang yang berpikir kritis. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Abi Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, orang yang mampu menguasai dirinya, orang yang mampu menundukkan dirinya, dan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan kelak setelah mati, yaitu sebagai bekal dari alam barzakh menuju alam akhirat. Tapi sebaliknya, kalau akal kita sudah ditundukkan oleh nafsu, dikuasai oleh nafsu, maka dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami Allah mengembalikan pada manusia pada serendah-rendahnya makhluk.
Bahkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada hewan. Karena hanya mengikuti hawa nafsunya. Wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan dengan harapan kosong kepada Allah. Apabila kita sudah bisa, akal kita bisa menundukkan nafsu kita, maka Allah memberi panggilan khusus kepada kita semua. Panggilannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Berkumpullah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dalam kaitan ini, Ali bin Abi Thalib menyimpulkan tentang hadis al-kayyisu man dana nafsahu amila lima badal maut ini sebagai pesan, sebagai nasihat bagi kita semua yang termaktub dalam Kitab Nasihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala wa kun indallah khairun nas wa kun indan nafsa syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Nasihat yang pertama Ali bin Abi Thalib untuk kita semua adalah wa kun indallah khairun nas. Jadilah kamu sekalian manusia yang terbaik di sisi Allah. Untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, indikatornya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih maghfirah dari Tuhan kamu sekalian, untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena surga luasnya seperti langit dan bumi dan disediakan terhadap orang yang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ada 5, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri khas yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa adalah yakin dengan sepenuh hati pada yang gaib. Yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat-malaikatnya Allah, yakin adanya surga dan nerakanya Allah, dan yakin kelak akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Jannatu haqqun wan naru haqqun wa liqa'ika haqqun. Setelah keyakinan kita penuh di dalam hati, maka terbersih di dalam hati kita, tergerak untuk melaksanakan sholat. Apabila kita sholat sudah khusyuk, maka jelas kita akan mengerjakan kesalehan sosial, yaitu dengan wa mimma razaqnakum yunfikun. Dari apa-apa yang Allah telah rizkikan pada mereka, sebagian mau diinfakkan. Dan percaya pada kitab yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan percaya pada kitab-kitab sebelum dari Al-Quran, dan yakin terhadap hari akhirat. Ini 5 ciri khas bagi orang-orang yang bertakwa. Wa kun indan nafsa sarinas. Jadilah kamu sekalian manusia yang paling jelek di antara manusia menurut pandanganmu sendiri. Kalau diri kita ini sudah menilai bahwa kita ini paling jelek di antara semua manusia yang ada di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang andap asor, menjadi orang yang mutawarik, menjadi orang yang rendah hati. Karena kita sadar, kita sebagai manusia selalu bergelimang dengan dosa, tidak akan luput dari namanya salah. Kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baiknya salah adalah ditobatin. Ini indikatornya terdapat di dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang
yang berbuat fahsya maksiat, berbuat dosa, atau menganiaya pada dirinya sendiri. Sudah tahu kewajiban tidak dikerjakan, sudah tahu dosa dikerjakan. Ini yang dimaksud dengan menganiaya pada sendiri. Dzakarallah, kemudian ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dengan syarat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dengan syarat tidak meneruskan perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dikerjakan karena mereka tahu. Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah, harus betul-betul dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu sekalian manusia biasa di antara sesama manusia. Karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam pergaulan sebagai manusia tentunya ada karakter-karakter di antara orang iman itu yang terkadang kalau berbicara menyakitkan hati. Ini indikatornya ada di dalam surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, rezekinya melimpah ruah, semangat berinfak. Dharra melarat, rezekinya sedikit tetap menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Dalam pergaulan itu kita harus betul-betul menahan amarah kita. Wal afina anin nas, dan memaafkan terhadap manusia. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Agar cinta Allah ini tetap kepada kita, maka 5 prinsip yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. 5 prinsip tersebut adalah, yang pertama adalah belajar. Istilah agama adalah mengaji. Karena belajar ini merupakan suatu kewajiban bagi satu-satunya orang muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang muslim. Hakikatnya kedudukan wajibnya mencari ilmu sama dengan kedudukannya sholat, sama dengan kedudukannya puasa, sama dengan kedudukannya zakat, dan sama kedudukannya dengan naik haji bagi yang mampu. Setelah kita mempunyai ilmu, kita belajar, mendapatkan ilmu harus dikerjakan, harus diamalkan. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang mau mengamalkan. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah surga diwariskan bagi tiap-tiap orang yang mau mengamalkan. Siapapun orangnya, yang tua, yang besar, yang muda, yang kecil, yang kaya, yang tidak kaya, yang penting mengamalkan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrani lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnatin nabi. Telah aku tinggalkan 2 perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi 2 perkara tersebut, yaitu kitabillah Al-Quran wa sunnatin nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Qurannya dan kita kaji al-hadisnya. Yang ketiga, kita harus berjuang. Dalam berjuang tentu akan mengalami berbagai pengorbanan harta dan diri kita. Firman Allah, infiru khifafan wa siqalan wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kamu sekalian dalam membela agama Allah dengan harta dan diri kamu sekalian, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, supaya berangkat dengan harta dan diri kalian. Yang keempat adalah bersatu. Persatuan dan kesatuan ini harus betul-betul kita tegakkan. Kalau kita bersatu, maka kita akan kokoh. Dalam istilah agamanya, bersatu itu adalah berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agama Allah dengan cara berjamaah. Sabda Rasulullah SAW, al-jam'atu rahmah wal firqatu adab. Berjamaah adalah rahmah, berpecah belah adalah azab.
Yang terakhir adalah disiplin. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim." Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kenapa dikatakan untung yang sangat besar? Karena amalan kita selalu mengalir. Di dalam surat At-Tin itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falakum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang tidak kembalikan dalam keadaan rendah oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang mengalir terus menerus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fil ardi wa nafa'ani bima fi minal ayati wal hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barurur rahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.